Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 manajemen pemasaran MMPITS. Kami di sini akan menjelaskan marketing plan dari kelompok kami, di mana kami mengambil PT Kereta Komuter Indonesia sebagai topik dari marketing plan-nya. Yang pertama, saya akan menjelaskan profil perusahaan. PT Kereta Komuter Indonesia didirikan pada tahun 2008 sebagai anak perusahaan dari PT KAI Indonesia, di mana pada awalnya PT KCI atau Kereta Komuter Indonesia diberi nama PT KCJ atau PT Kereta Komuter Jabodetabek, di mana mereka melayani kereta komuter di area Jabodetabek dan sekitarnya. Kemudian pada tahun 2017 PT KCJ diubah menjadi PT KCI. Dan pada Oktober 2020 PT KCI diberikan mandat oleh PT KAI Indonesia untuk mengelola kereta api lokal untuk Daob 1 yaitu Jakarta dan juga Daob 6 Yogyakarta. Visi dari PT KCI sendiri adalah mewujudkan jasa angkutan kereta komuter sebagai pilihan utama dan yang terbaik. Misinya adalah menyelenggarakan jasa angkutan kereta komuter yang mengutamakan keselamatan, pelayanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu serta perluasan lingkungan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Angga. Saya Budi Swanto. Saya akan menjelaskan tentang produk dari atau layanan dari PT KCI. Sebelumnya sudah dijelaskan sama Mas Angga tentang profil atau perusahaan dan juga visi dan misi dari perusahaan PT KCI. Sebelum menjelaskan tentang produk atau layanan, apa sih tugas pokok dari perusahaan PT KCI itu? Tugas pokoknya adalah untuk menyelenggarakan perusahaan pelayanan jasa angkutan kereta komuter dengan menggunakan sarana kereta rel, listrik, serta pengasahan di bidang usaha non-angkutan penumpang dengan wilayah Jabodetabek yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dan pada tahun 2019, PT KCI telah mengoperasikan 1.196 unit KRL yang melayani kurang lebih 80 stasiun. Yang artinya PT KCI telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan jumlahnya juga semakin hari semakin meningkat. PT KCI telah memberikan inovasi atau produk layanan bagi pengguna jasanya. Yang pertama adalah dengan menggunakan KRI akses, yaitu untuk memperoleh informasi seputar jadwal KRL. Yang kedua adalah adanya vending machine atau SIM untuk menentukan rencana perjalanan sendiri ya bagi pengguna jasanya. Yang ketiga adalah ada kereta khusus wanita. Yang keempat ada e-ticketing. Yang kelima ada lost and found untuk barang yang tertinggal. Yang keenam juga ada pelayanan untuk pelayanan disabilitas. Yang ketujuh adalah tempat titik prioritas untuk lansia, balita, dan ibu hamil. Yang kedelapan juga ada petugas pelayanan KRL. Yang kesembilan ada e-ranger dan yang ke-10 adalah ada kartu multi trip atau KMT. Dan ini adalah marketing analisis. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Habibie. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Budi. Segmen pelanggan dari PT KCI dengan produk berupa layanan KRL-nya, antara lain masyarakat kota yang punya mobilitas tinggi, masyarakat yang butuh harga terjangkau, komunitas hijau, orang yang menghindari macet, dan pedagang atau wirausahawan, termasuk pelajar dan pekerja kantoran. Dari sisi kompetitiveness, transport yang ditawarkan oleh PT KCI ini memiliki keunggulan antara lain daya tampung besar dan kapasitas mudah ditambah, anti macet karena kereta memiliki jalur tersendiri, aplikasi KRL akses sehingga mudah pelanggan dalam memesan dan sebagainya, fasilitas vending machine yang bisa mengurangi antrian, dan PT KCI juga memberikan layanan untuk disabilitas, dan juga PT KCI melakukan kampanye Go Green dengan melarang penggunaan minuman plastik dalam kemasan, termasuk membuat stasiun jadi terlihat lebih asri. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami.
Baiklah, akan saya lanjutkan mengenai partnership yang bisa dijalin dalam bisnis perkereta-apian ini, terutama terkait dengan kereta yang ada secara aglomerasi ya. Yang pertama adalah dengan pemerintah. Dengan pemerintah ini tentunya sebagai regulator perlu menjalin kerjasama yang baik agar pelayanan yang kita berikan bisa maksimal dan berjalan seiring dengan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian bagaimana kita bisa menjalin kerjasama dengan TNI dan Polri, salah satunya terkait dengan aspek keamanan. Di sisi lain pun kita bisa memberikan sebuah pelayanan-pelayanan khusus kepada pihak-pihak yang ada, termasuk juga TNI Polri, untuk bisa menggunakan jasa perkereta-apian yang ada ini dengan beberapa paket atau beberapa benefit yang lebih dibandingkan dengan penggunaan secara umum. Selanjutnya adalah bank. Bagaimana nanti kereta ini bisa memanfaatkan dari sisi finansial, artinya baik itu dari segi pembiayaan maupun dari segi proses pembayaran. Artinya orang-orang yang akan menggunakan jasa perkereta-apian nanti akan semakin mudah dalam melaksanakan pembayaran, baik menggunakan tunai, non-tunai maupun yang sifatnya menggunakan aplikasi pada handphone, sehingga akan lebih user friendly. Kemudian selanjutnya adalah perusahaan outsourcing. Ini beberapa hal terkait dengan menjaga layanan kebersihan di kereta api, kemudian di stasiun, sehingga kenyamanan dan keamanan penumpang bisa terjamin. Yang terakhir adalah pengembang digital, bagaimana sistem informasi ataupun teknologi informasi ini bisa sangat mendukung dan menunjang bagi upaya untuk melaksanakan bisnis perkereta-apian ini. Selanjutnya adalah terkait dengan customer relationship. Jadi kita memberikan banyak sekali layanan yang bisa menjadi istilahnya one stop ya dalam proses perkereta-apian ini. Yang pertama adalah layanan transportasi, artinya memindahkan satu orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Layanan angkutan barang, kemudian customer service harus yang responsif, artinya bisa tanggap terhadap keluhan maupun permasalahan yang dihadapi oleh customer. Aplikasi ponsel ini tentunya sangat akan menunjang proses pembelian tiket, kemudian petunjuk perjalanan, estimasi waktu keberangkatan, ketibaan, dan seterusnya. Kemudian etiket yang sifatnya portable, fashionable, dan tidak paperless ya. Maksudnya paperless artinya tidak tergantung pada kertas gitu kan. Self-service artinya setiap orang bisa menentukan layanan yang diinginkan sendiri tanpa harus tergantung pada petugas dari kereta api. Dan yang terakhir adalah kereta-kereta khusus yang untuk orang dengan khususan tertentu, misal semacam gerbong wanita, kemudian ada tempat duduk yang dikhususkan bagi lansia, bagi yang penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Terima kasih dari rekan saya. Berikutnya yaitu channel, yaitu upaya perusahaan untuk mencari cara terbaik untuk mengekspos pelayanan, produk, dan brand identity ke konsumen yang tepat untuk channel yang tepat. Berikut hasil analisanya, yaitu pertama online self-service, yang kedua media sosial seperti Twitter ataupun Instagram, ketiga koran dan poster, keempat TV lokal, kelima yaitu baliho, dan keenam pamflet di lokasi mitra. Next yaitu berikutnya adalah pricing. Perusahaan kereta komuter Indonesia menerapkan mekanisme perhitungan tarif progresif. Itu pertama untuk 1-25 km pertama tarif per orangannya Rp3.000, tarif PSO Rp3.250, tarif operator Rp6.250. Dan yang kedua yaitu pada lintas jarak 10 km berikutnya dan berlaku kelipatan tarif per orangnya yaitu Rp1.000, tarif PSO-nya Rp1.500, tarif operatornya Rp2.500. Ya, terima kasih Mas Isam. Selanjutnya yaitu marketing strategy recommendation, yaitu rekomendasi-rekomendasi terkait marketing strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu edukasi layanan profesional, di mana perusahaan dapat meningkatkan awareness penggunanya maupun calon penggunanya. Seperti meningkatkan awareness penggunaan vending machine yang berada di stasiun-stasiun yang dikelola oleh PT KCI. Yang kedua yaitu cara pembelian tiket baik offline maupun offline, serta pengisian dan pengecekan saldo multi-trip pengguna. Yang ketiga yaitu prosedur perjalanan selama masa pandemi COVID-19, seperti pelayanan, yaitu pengguna dapat menunjukkan bahwa dia bebas COVID-19 maupun menggunakan fasilitas tes kesehatan yang disediakan di stasiun-stasiun KRL. Yang selanjutnya yaitu pengguna harus tetap mematuhi protokol kesehatan selama proses pelayanan penggunaan KRL. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Irwan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelumnya Mas Irsyad melanjutkan. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan juga dengan promosi kenyamanan.
Jadi ada keunikan terutama di perusahaan bidang jasa khususnya seperti KRL. Di mana promosi ini tidak harus dilakukan secara direct tapi juga edukasi dengan pendekatan persuasif. Misalnya yang dilakukan oleh Devin Rodriguez. Jadi dia itu kayak membuat konten di mana dia itu melukis penumpang lain di kereta bawah tanah yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa perjalanan dengan transportasi tersebut itu sangatlah nyaman karena kegiatan melukis ini butuh ketenangan juga untuk dilakukan. Oke, kemudian selanjutnya kita juga bisa memberikan stasiun tambahan. Jadi layanan di stasiun ini ditambah, yang terutama yang ramah lingkungan, yaitu misal kita menambah jumlah stasiun di area Jabodetabek. Terus setiap stasiunnya didesain dengan menggunakan teknologi dan fasilitas layanan penumpang dengan konsep ramah lingkungan. Jadi misal ada tempat untuk isi baterai telepon, seluler, HP, terus ada panel-panel surya untuk penerangan stasiun, terus ada pengelolaan sampah, terus ada rumah sampah, dan kondisi stasiunnya itu bersih. Jadi diharapkan nanti masyarakat akan puas dengan pelayanannya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Next, edukasi Eco Green, yaitu untuk meningkatkan postingan terkait kondisi iklim dan solusi ramah lingkungan dengan edukasi video, kemacetan jalan raya yang menyumbang polusi udara, kejadian-kejadian bila iklim berubah begitu cepat yang karena pencemaran udara yang tidak terkendali. Ketiga, promosi transportasi hijau yang ramah lingkungan seperti KRL ini yang menggunakan tenaga listrik yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang minim daripada yang menggunakan bahan bakar fosil dan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pencemaran udara. Next. Promosi Snack Days adalah promosi dengan mengadakan hari snack gratis di waktu-waktu tertentu dapat memberi kepuasan kepada pelanggan sehingga meningkatkan loyalitas dan secara tidak langsung dapat menjadi net promoter. Teknisnya bisa dimulai seminggu 2 kali, misal Senin dan Kamis, waktu saat azan maghrib, di mana sangat bermanfaat terutama untuk yang sedang berpuasa. Sekian, terima kasih.